Ada ayat kursi yang dipajang di dinding. Apa hukumnya? Bagus. Bagus. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas, boleh menulis ayat, ditulis ayat kursi, ditulis, setelah ditulis masukkan ke dalam air minum. Setelah ditulis masukkan ke dalam air minum, mandikan bagi perempuan yang payah melahirkan. Riwayat dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu langsung sahabat Nabi, diminumkan, dimandikan. Tapi yang sudah dibaca cara pertama dituliskan, masukkan ke dalam. Atau mangkok itu mangkok putih model gini, ditulis pakai spidol yang tintanya yang buat tinta racun, nanti diminum mati dia. Tulis di mangkok itu tulis Allahu Akbar, habis itu disiram air, airnya diminum. Kalau ibu bapak ibu pergi umroh nanti ke Makkah, ada tuh namanya mangkok ayat kursi. Namanya mangkok ayat kursi. Mangkok itu memang sudah dicetak, ayat kursi ada ayat kursi dalam. Nah, tinggal tuangan. Itu tulis sendiri. Oleh. Sedangkan itu apalagi dinding. Ketika ada orang mau menghapus kaligrafi dari dinding Masjid Nabawi, semua kaligrafi di dinding hapus karena ini bid'ah nih. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Kebetulan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi rahimahullah waktu itu mengajar 15 tahun di Universitas Ummul Qura Makkah. Apa kata Syekh Syahrawi? Ketika kalian melihat kaligrafi yang indah, apa yang terpikir dalam pikiran kalian? Oh, indahnya. Masya Allah, subhanallah. Di mana letak haramnya, kata Syekh Syahrawi? Maka sampai hari ini kaligrafi di dinding Masjid Nabawi masih tetap utuh. Oh, cantik, indah. Jadi kalau ditulis masalah dalil menulis, dalil menulis disiramkan ke air, ditiupkan, ini ada dalilnya. Bukan kita membuat-buat, memang sudah ada dari sejak zaman salafus saleh. Saya punya kawan, katanya sifat dulu 20 yang wajib kita ketahui itu adalah bid'ah. Karena sifat Allah ada 99. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Mas, makanya kalau pengajian jangan tidur. Yang 99 itu nama. Yang sifat 20 itu adalah ijtihad ulama mazhab Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun saya, ilmun ayat sama basar kalam. Ada namanya sifat silbiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Maka semuanya total sifat itu 20. Sifat 20 itu diambil dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Sifat 20 itu bid'ah. Kalau sifat 20 itu bid'ah, maka hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad itu bid'ah juga. Karena itu kan ijtihad ulama fikih. Kalau sifat 20 itu bid'ah, berarti ilmu usul fikih juga bid'ah. Karena ilmu usul fikih itu baru ada muncul tahun 204. Nama kitabnya Ar-Risalah, yang menulisnya Rabi' Al-Muradi, yang nyuruh nulisnya Imam Syafi'i. Rabi' Al-Muradi, sini sebentar. Datang mau Rabi' Al-Muradi, tolong tulis kitabku Ar-Risalah. Itulah ilmu usul fikih. Berarti bid'ah lah ilmu usul fikih itu. Itu baru ada abad ketiga, tahun 204 zaman Imam Syafi'i. Kalau begitu ilmu hadis juga bid'ah. Karena ilmu hadis belum ada pada zaman Nabi. Ilmu hadis baru ditulis oleh Rama Hurmuzi pada abad keempat. Nah, jadi orang ini jahil bin Bahlul, gak paham dia. Semua itu dasarnya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu pakai sifat 20, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup mau mengkaji ini dari awal? Coba tunjukkan mana ayat-ayat tentang sifat Allah. Membaca aja pontang-panting. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Begitu dibuka, coba baca. Bentar ya, kita buka Quran depak dulu. Kembali ke Quran melalui terjemahan Departemen Agama. Begitu juga dengan sifat 20. Ente kalau mau berijtihad, ya beristihadlah. Mau buat sifat berapa? Mau sifat 100, mau sifat 200. Jangan salahkan ijtihad ulama. Ulama menggodok itu, maka dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamin bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, hayun, sama, basar, kalam. Ini tentang masalah sifat 20 tidak bid'ah. Ijtihad ulama dalam masalah akidah. Apabila sholat taubat, apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap waktu sholat, Pak Ustaz?
Sholat taubat dilaksanakan unlimited edition. Pagi, petang, siang, sore, malam. Buya Hamka baca Quran. Buya Hamka baca Quran. Setelah baca Quran, sholat sunat 2 rakaat. Datang anaknya Irfan Hamka nanya, Buya tadi sholat apa? Sholat sunat taubat. Loh, memangnya Buya dosanya apa? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah emak. Aku takut tauhidku rusak. Tengok lembutnya hati Buya Hamka. Sedangkan mengingat istrinya saja dia sholat sunat taubat, takut tauhidnya rusak. Ingat istrinya, apalagi kalau ingat istri orang. Bila sholat witir pada waktu malam tidur dilaksanakan, tapi sholat tahajud ketika tidak dapat dilaksanakan, apakah witir tersebut boleh? Ya. Yang paling seelok-eloknya tahajud ditutup dengan witir. Itu yang paling bagus. Karena kata Nabi, ij'alu akhir salatikum al-laila al-witra. Jadikan salat kamu terakhir malam witir. Nabi melaksanakan 8 tahajud ditutup dengan witir 3. Itu paling bagus. Tapi Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Makanya jangan baca hadis satu saja. Hadis itu banyak. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili." Orang yang paling aku sayangi, orang yang paling kucintai Muhammad SAW berpesan kepadaku an utira qabla naum, supaya aku witir sebelum tidur malam. Nah, ini banyaknya hadis ini menunjukkan keringanan bagi kita yang susah bangun malam karena musafir, karena lembur, karena kerja berat, maka sebelum tidur malam witir. Nanti kalau malamnya bangun tahajud saja, jangan witir lagi. Kalau tidak terbangun sampai subuh Pak Ustaz, ya mau gimana, memang udah tak terbangun-bangun. Witirnya sah, tidak ada hubung kait dengan tahajud. Dia bukan macam wuduk sama salat. Siapa yang salat tidak pakai wuduk, salatnya tak sah. Dia tidak ada hubung kait. Siapa yang hanya witir saja tidak tahajud, maka witirnya tak diterima. Dah, witirnya tetap sah, diterima. Nah, ini tentang masalah witir sebelum tidur. Bagaimana salat tahiyatul masjid dilakukan bila azan sudah sedang atau sudah dilaksanakan. Kalau kebetulan ibu bapak masuk masjid, muazin sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegak, jawab azannya. Kenapa nunggu jawab azan? Karena kata Nabi, siapa yang menjawab seruan azan, mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kecuali hayya 'alas shalah falah diucapkan la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'ata, ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka layaklah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Itulah yang paling afdal. Jawab azan, tutup doa wasilah, habis itu baru sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid qobliyah. Misalnya besok subuh, yang paling bagus datang cepat, zikir, baca Quran, intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat. Tapi kalau ada yang sholat sunatnya di rumah, rumahnya dekat, sholat sunat di rumah tak jadi masalah. Tapi kalau kira-kira rumahnya jauh, bagus datang cepat. Nabi sholat sunatnya di rumah. Nabi sholat sunat di rumah. Jarak dari tempat mimbar Nabi ke rumah 22 meter. Nah, balik dari sini ukurlah, yang 22 meter sholat di rumah. Tapi kalau terlalu jauh, nanti dia datangnya masbuk, lambat terus. Ada hadis lain menyebut intizarus sholat. Ini rumah kamu jauh dari sholat. Belok kanan Pak Ustaz, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Sampai dia pun tak ingat tak berapa kali belok. Nah, oleh sebab itu maka pilihannya dua. Kalau dia datang cepat, bagus. Tapi kalau dia datang terlambat, hanya cukup untuk 2 rakaat. Nampak sudah jam dinding. 2. Hanya tinggal 2 menit lagi. Tak mungkin 2 salat. Maka laksanakan qabliyah subuh saja. Karena tak mungkin tahiyatul masjid. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau yang dilaksanakan qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datang lambat terus. Ustaz, apa pakai celana harus di atas tumit? Oh, maksudnya celana potong mata kaki maksudnya. Macam mana pakai celana di bawah tumit? Kotor lah, terpijak tai ayam. Ma asfalal Ka'bah ini finnar. Siapa yang pakai kain, pakai jubah, pakai celana bagi laki-laki di bawah mata kaki, maka masuk neraka.
Maka gara-gara hadis ini banyaklah orang memotong celananya. Potong-potong. Akhirnya seorang bapak marah kepada anaknya karena anaknya menggunting semua celana. Waktu anaknya dilarang, anaknya mengatakan, "Papa masuk neraka, celana papa, mari biar ku gunting." Oh, akhirnya mau ditinjunya anaknya, pakciknya nelpon ke saya, "Man, ya ini udah perang ini di rumah nih. Anak ini mau motong celana bapaknya sudah mau ngamuk. Gimana nih?" Saya bilang, "Itu tak bisa lagi diceramahi. Bawa pindah ke rumah kamu agak berapa, tapi hati-hati celana kau pun dipotongnya juga." Dia tak bisa, dia udah dipahamkan begitu. Pokoknya tak ada tawar menawar. Di bawah mata kaki masuk neraka, potong. Hadisnya tidak satu, tuan. Ada hadis satu lagi, manjarra thawbahu khuyala. Siapa yang memanjangkan kaki celana karena sombong. Kalau tidak sombong, ora opo-opo. Kalau tidak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Azhar. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kenapa Ustaz bisa hafal banyak dalil itu? Saking seringnya ditanya orang. Itu yang saya bilang. Ustaz, pas salam sholat, apakah tangan kita harus dibuka? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya sampai hari ini belum jumpa dalilnya lagi. Kalau dalilnya ada 3, saya sebut 3. Kalau ada 4, saya sebut 4. Kalau ada 2, saya sebut 2. Kalau tak ada, saya sebut tak ada. Tentang menggerakkan telunjuk, 4. Syafi'i angkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap ketemu lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Kalau ada 4 saya sebut 4, tapi kalau tak ada saya sebut tak ada. Maka membukakan tangan tak ada sama sekali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak ada. Oleh sebab itu saya kalau sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau dia tanya dalil. Ustaz, kita sebenarnya pakai mazhab apa Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i, tapi tidak 100% Syafi'i. Loh, Ustaz enggak 100% Syafi'i? Enggak. Karena kalau 100% Syafi'i itu beli aqua. Tadi saya sebelum kemari beli beras, mampir ke warung sebentar beli beras. Saya tak pakai akad. Kalau mazhab Syafi'i pakai akad. Aku beli beras ini merek kuda laut 135.000 tunai. Jadi tak ada pakai akad. Nah, itu. Pernah tak ibu bapak beli aqua? Aku beli aqua ini beratnya 600 ml, harga 3.500 tunai. Pernah tak? Tapi waktu saya pergi ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, saya beli langsat di tepi jalan. Beli langsat, Acik, beli langsat 1 kilo. Pas 1 kilo, pas saya masuk, jual yo, kata. Boleh. Di Rokan Hulu orang masih mazhab Syafi'i. Jual yo, boleh. Dia masih pakai akad. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, tadi waktu saya imam, itu Fatihahnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali bismillahnya tak berbunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yazid Al-Fida, itu Hambali itu. Sedangkan kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maroko tak ada bismillah. Tiga-tiganya sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Itu tak sah. Apa hukumnya menggantung foto dalam rumah Pak Ustaz? Yang satu mengatakan foto itu sama macam patung. Kebanyakan orang Saudi Arabia
Foto sama patung kata dia. Maka kalau dihukumnya foto sama patung, meletakkan foto di rumah sama dengan meletakkan patung. Kalau patung tidak boleh, foto pun tak boleh. Tapi kata Syekh Qardawi, Syekh Muti'i, Syekh Sya'rawi, katanya patung tak sama foto. Kenapa? Karena patung itu timbul, matanya dicetak, diukir, dipahat, dibentuk. Itu makna yusawwir. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Begitu juga dengan lukis. Orang melukis itu wajahnya diukir, bibirnya, mulutnya, dagunya. Coba tengok orang melukis. Sedangkan foto enggak. Foto itu kan alat yang diciptakan oleh orang kafir untuk merekam cahaya pada jam 8. Saya rekam saya. Ada saya bentuk matanya, ada? Tak ada. Maka berdasarkan yang kelompok ini, foto tak sama dengan patung. Di situ letaknya. Yang ini mengatakan foto sama dengan patung. Sedangkan yang ini tidak, foto tak sama dengan patung. Itu masalah hukum foto. Yang berikutnya adalah hukum efek dari foto itu. Misalnya posenya, laki-laki perempuan duduk bersama prawet, padahal belum akad nikah, itu lain lagi hukumnya. Bukan masalah hukum fotonya, tapi masalah hukum posenya. Dibuatlah foto bininya 20 tahun lalu yang belum berjilbab, dipajang di ruang tamu. Masuk kawan menengok. Itu gambar siapa? Istriku. Loh, kenapa tak pakai jilbab? 20 tahun yang cantik juga bini kau ya. Kan menimbulkan fitnah. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh foto, tak boleh letaknya di mananya. Ini tentang masalah. Ustadz di ruang tamu ada gambar istri Ustadz tadi. Ruang tamu saya tadi. Gambar Ustadz, gambar saya ada. Gambar saya waktu di Mesir, gambar saya di salju waktu di Maroko. Tapi gambar istri saya tadi. Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota legislatif. Apakah tafsir surat Al-Maidah ayat 51 membahas tentang memilih pemimpin keluarga, bukan pemimpin negara? 3 dalam tafsir At-Tabari. Tidak boleh pada perang Uhud mengambil orang Yahudi sebagai penolong. Uhud perang yang akan dilawan pasukan kafir Quraisy Abu Sufyan dari Makkah. Kawan terdekat Yahudi di Madinah. Tapi Yahudi ini pembelot, penipu, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda, jangan kau angkat Yahudi wan Nasara, Nasrani aulia menjadi penolong kalian nanti melawan. Jangan. Itu pertama. Yang kedua, tak boleh menjadikan mereka sebagai pemegang rahasia. Maka ayat itu bercerita tentang aliansi, teman berkongsi, kawan memegang rahasia, lebih-lebih pemimpin. Memahami ayat jangan tekstual. Nanti kalau dipahami ayat tekstual, ada orang menempeleng ayahnya, menempeleng emaknya. Lepak. Kenapa kau tempeleng emakmu? Coba tengok ayat dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uff. Yang tak boleh itu mengatakan ah. Mengatakan ah tak boleh, nempeleng boleh. Gimana memahami ayat itu? Sedang mengatakan ah aja tak boleh, apalagi sedang mengambil kawan setia aja tak boleh, apalagi jadi gubernur. Sedang mengangkat dia sebagai teman aliansi aja tak boleh, apalagi mengangkat dia jadi anggota DPR. Mengangkat dia sebagai teman berbagi rahasia saja tak boleh. Dan ayat yang melarang pemimpin kafir bukan hanya Al-Maidah 51 saja. Kenapa itu yang diributkan? Kebetulan itu yang terbaca Ahok.
Itulah satu-satunya alat yang bisa menjerat leher Itu maka diributkan. Yang lain banyak. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, atiiullah ta'ala kepada Allah, wa atiiur rasul ta'ala kepada rasul, wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, yang amanat. Amanat tertinggi adalah agama. Sedang Tuhannya saja dia khianati, apalagi rakyat. Maka pemimpin yang diangkat itu adalah dijelaskan dalam hadis. Siapa dia? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ustaz, gimana hukumnya jari ketika tahiyat akhir? Nah, kan? Sudah terjawab duluan tadi kan? Syafi'i angkat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi angkat sekali, turun sekali, la ilaha illallah. Hambali bergerak setiap ketemu lafaz Allah. Tahiyatul barakatuh salawatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Sedangkan Maliki bergerak tahiyatul barakatuh. Mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi mata menengok tasyahud tempat sujud. Sekarang mata menengok ujung telunjuk. Bilang alamina innaka hamidum majid. Tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'ala bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tentang menggerakkan telunjuk. Ustaz, gimana ketika air hanya diam saja, tidak gerakkan, dan mata tak menghadap ke ujung? Mata menengok ujung. Saya bergeraknya sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir saya tak turun dan saya menengok ujung telunjuk. Yang saya tengok telunjuk saya, bukan telunjuk orang. Coba tengok ujung. Bagaimana cara untuk mengundang ustadz ke masjid? Saya baru kosong malam halal bihalal. Sampai dari sekarang ini bukan saya mau nyombong mengaku, tidak. Supaya saya kasih tahu, nanti jangan tersinggung waktu saya ditelepon atau SMS. Mohon maaf ya Pak, saya baru bisa kosong halal bihalal seminggu setelah Idul Fitri. Nah, barulah. SMS saja ke nomor, nanti saya balas. Ustadz, jadwal ceramah Ustadz di mana saja? Besok subuh di An-Nur. Satu-satunya masjid yang seminggu sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di musola kita sebulan sekali. Itu pun mohon maaf pada Tuan Haji Muktamar udah absen sekali. Ini 2 bulan. Nah, jadi yang rutin sepekan sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di zaman teknologi sekarang, bolehkah kita mendengarkan baca Quran melalui HP? Boleh. Dengarlah melalui HP, download MP3, no mobil. Itu kalau pakai adik-adik, pakai HP YouTube, YouTube tulis itu yang perempuan, cari qari'ah perempuan dari Mesir, namanya Sumaya Dib. Sumaya Dib. Sumayadib, Sumaya Dib. Yang perempuan, yang laki-laki jangan. Karena Sumaya Dib itu cantik. Yang perempuan tentu tengok perempuan. Adapun yang laki-laki, carilah qari laki-laki. Nah, dengarkan. Selama di kendaraan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita pun mendengar. Jangan ini mengangguk. Ustaz nengok pas lampu merah. Oh, hebat betul. Apa itu juga? Oh, lagu India. Ini lagu. Jangan jadikan dia sebagai nada panggil, nada dering. Tak boleh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengharamkan. Karena kalau kita ini putus dia. Bismillahir. Halo. Wakafnya tak betul. Wakaf alif tidaknya rusak. Apalagi yang paling bahaya, dibawa ke Masjid An-Nur, masuk ke WC, berbunyi di dalam WC. Haram. Tak boleh. Tak boleh. Apakah boleh Pak Ustadz di usia lebih kurang 40 tahun kita kekah, mengakekahkan diri sendiri? Boleh. Yang seelok-eloknya umur 7 hari. Kalau tak bisa 14. Kalau tak bisa 21.
Tak bisa 21, tak usah tengok tanggal lagi 25, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustaz, boleh saya akikah sekaligus nanti waktu khitan anak saya sekaligus akikah? Tanggung Bu, langsung aja akikah, khitan, nikah sekalian. Mana tahu dulu waktu muda tinggal di kampung, orang tua susah, sekarang sudah mapan, pegawai, duit banyak, akikahlah. Apa dalilnya? Hadis, aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Jadi Nabi 40 tahun. Hadis itu sahih kata Syekh Albani. Beli kambing. Kapan akikahnya? Besok. Besok libur. Insyaallah saya datang besok. Tapi besok kalau mau akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Banyak orang baca ayat kursi di awal kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Tak masalah. Apa hubungannya dengan ayat kursi Pak Ustaz? Menegaskan lagi wa ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu itu ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan ilah kamu itu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Siapa dia? Baru dilanjut Allahu la ilaha illallah. Namanya Allah, jenenge sapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ditiupkan ke air. Habis itu diminum. Gimana cara minumnya Pak Ustaz? Yang sudah dibacakan ayat tak boleh ditinggalkan. Nanti khawatirnya dibuangnya ke parit. Haram hukumnya. Diminum sampai habis atau dimandikan atau siram kepala. Kalau ada saudara sakit dibacakan 7 Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha illal qayyum. Habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu Allahu la ilaha illal qayyum. Habis itu kul wallah, kul ambil falak, kul a'udzu binnas. Ditiupkan ke air botol aqua. Nanti diusapkan ke wajahnya. Kalau dia bisa minum diminumkan, ke kepalanya, ke ujung kakinya. Dengarkan MP3. Mana tahu orang tua kita, adik kita, kawan kita mengalami, begitu dibuat. Terus duduk, bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ini orang tua, kawan, sahabat sakit di ruang ICU, dia asik main game. Habis main game difotonya pula saudara. Jangan memposting wajah keluarga yang sedang terbuka aurat, mulutnya peot, encot diletakkan. Andai dia sehat belum tentu dia izin gambar dia itu diletakkan. Nenek kami sedang sakratul maut muda. Apa ini? Belum tentu dia izin. Aurat dia nampak, rambutnya bukir awang. Habis nengok tu kita pula takut nih. Nih, bukan begitu cara beramal untuk nenek, untuk keluarga kita. Bagaimana caranya? Itu menenangkan dia. Kalau dibacakan surat ini pada perkara sulit, maka memudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir surat Yasin dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Cucu, anak kemanakan baca Yasin. Duduk. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Duduk. Siapa yang pandai baca Quran? Satu pun tak pandai baca Quran. Semua baca Quran. Parah pula. Pak Ustaz, saya pernah mendengar sebagian Ustaz melarang kita mengadakan acara mendoa 3 hari, 7 hari, 40 hari yang sudah meninggal. Sebenarnya boleh apa tidak dalam ajaran kita Pak Ustaz? Dalil yang tertinggi Quran. Ada tak dalam Quran disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, buatlah 3 hari, 7 hari, 40 hari? Tak ada. Quran tak ada, tak ada. Yang nomor 2 di bawah Quran hadis. Adakah hadis menyuruh hai orang beriman? Tak ada. Di bawah hadis Nabi adalah sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah. Tak ada. Sahabat tak ada. Kalaupun paling ada bawah tabi'in. Quran tak ada, Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in ada. Tabi'in itu siapa? Generasi ketiga. Nabi, sahabat, tabi'in. Siapa namanya? Imam Atha. Apa kata Imam Atha? Orang kalau meninggal, maka dia itu diuji selama 7 hari 7 malam sampai 40 hari 40 malam. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa.
Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in. Itulah yang menjadi dalil sebagian saudara kita membuat sedekah itu. Kalau pendapat Ustadz sendiri, hadis lebih kuat. Apa kata hadis? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Nanti kalau ada keluarga tetangga kawan sahabat meninggal, kasih tahu dia, Bu, jangan buat makanan ya. Besok kami yang akan datang kemari bawa. Besok pagi kami bawakan lontong sayur. Siangnya akan bawa nasi bungkus. Bapak Anu akan bawa aqua, Bapak Anu akan bawa gulai, Bapak ini. Bapak bawa apa? Saya ikut makannya bersama kalian nanti. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Tapi kalau anaknya mau sedekah, sampai. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya buat sedekah, sampai tak makanan ini? Kata Nabi, sampai. Jadi kalau ada anaknya kaya, buatlah sedekah. Buat. Sebelum acara makan, umumkan, Bapak Ibu sekalian, ini bukan harta warisan bapak kami. Ini bukan harta anak yatim. Ini bukan ngutang. Ini murni sedekah saya sebagai anaknya. Jadi bagi kalian yang ragu, jangan ragu. Ini sedekah saya anaknya yang kaya itu. Tahu kalian kan saya yang kaya? Orang ragu makan karena disangkanya itu duit anak yatim. Takut dia alladzina ya'kuluna amwalal yatama. Orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka dalam perutnya ada api neraka. Bapak tak ambil nasi kotak? Takut saya anak yatim itu makan anak yatim. Rupanya karena tertulis di kotak itu ikan bakar. Dia tak suka. Begitu dikasih, ini Pak ada ayam. Ayam tuh ya aku bawa lah. Benda-benda apa saja yang tak boleh di dalam rumah menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah kita? Pertama, boneka Pak Ustaz. Boneka boleh. Apa dalilnya boneka boleh? Nabi membiarkan boneka Aisyah. Boneka boleh. Foto termasuk tadi ikut kelompok ini apa ikut kelompok ini. Kalau ikut kelompok ini mengatakan foto sama dengan patung. Foto sami mawon, sem podo sama patung, tak ada beda, berarti haram. Tapi kalau ikut kelompok ini, foto tak sama dengan patung Mas, kata dia. Lukisan Pak Ustaz, tengok lukisannya. Lukisan kaligrafi, bunga-bunga, pohon beringin, laut, pantai, danau maninjau, singkara, rumah gadang, tak masalah. Tapi kalau di situ ada pokok beringin, ada gambar genderuwo di balik itu. Gambar hantu, gambar setan, maka berdiamlah dia di dalam. Apalagi makhluk yang tidak masuk malaikat. La nadkhulu fi, kami tak masuk ke dalam fihi kalbun. Kalau di situ ada kalbun, anjing. Kalau ada anjing di situ malaikat tak masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat malu masuk. Bolehkah kita bersedekah tapi yang kita sedekahkan itu kita beli secara kredit? Barang dengan barang dengan uang tak masalah. Yang masalah itu kalau uang dengan uang. Saya pinjam uang Bapak 1 juta, nanti saya bayar 1.100.000, riba, haram. Saya pinjam 5 juta, Pak Haji Mutamar pinjam saya duit Pak Haji 10 juta, saya mau. Kapan Ustaz bayar? Insya Allah sebelum Idul Fitri. Nanti saya bayar 12 juta, haram. Tapi kalau barang dengan uang, sudah saya tulis, buka di www.somatmorocco.blogspot.com. Buat situ Somat Morocco kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Udah saya buat tulisan situ. Zaman Nabi ada orang membeli budak Barirah, dibelinya secara cicil. Budak dengan uang dengan barang, boleh, tidak haram. Gimana menurut Pak Ustadz menanggapi kasus Ahok tentang surat Al-Maidah 51? Bagaimana orang Islam yang memihak kepada Ahok? Orang kalau tidak marah istrinya diganggu, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memang tak suka sama bininya itu. Yang kedua, memang dia agak gila. Kalau ada bininya diganggu orang, dia tak marah. Kalau bini kita diganggu orang, kita tak marah, padahal kita baru ketemu dengan bini kita itu setelah umur 25 tahun,
dan kita akan mati meninggalkan dia. Bagaimana orang bisa tidak marah dengan Al-Quran yang akan menjadi dinding antara dia dengan api neraka? Hanya orang munafik dan kafir sajalah yang tidak marah ketika Al-Quran dihina. Dua kemungkinan dia. Kalau tak munafik, dia kafir. Tak ada rasa dia. Dia sudah mati rasa. Kaki dicubit tak mempan, tak terasa. Kenapa? Mati rasa. Dia bukan mati rasa pada kaki kesemutan. Rasa agamanya sudah tak ada. Padahal kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Dia dinnya sudah mati sudah. Orang kalau sudah mati agamanya, fakabbirhu arba'an liwafatihi, kabbir arba'an, takbir 4 kali untuk dia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Dia sudah mati sebelum Israel datang. Mati dia. Makanya kata Buya Hamka rahimahullah, kalau engkau tidak marah ketika agamamu dilecehkan orang, maka pakailah kain kafan. Sudah mati. Pak Ustaz, apa hukum bernyanyi dan mendengarkan lagu pop, dangdut dan sebagainya? Al-Ghina beli buku judulnya Fikih Musik. Fikih Zakat Qardawi udah punya? Udah. Fikih puasa udah. Fikih musik belum? Beli Fikih Musik. Dicetak oleh Gib Gemma Insani Press. Di situ sampai pada kesimpulan bahwa musik itu sama seperti obrolan ngomong. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Lagu Maher Zain boleh. Lagu opik tak masalah. Lagu religi tak masalah. Lagu ingat mati tak masalah. Lagu Bila Israel tak masalah. Lagu Salatullah Salamullah tak masalah. Lagu Jawa tengok dulu. Kalau lagu agama, ler ilir nama sumilir tak ijo royo manten anyar. Apa pula salahnya? Itu lagu yang dinyanyikan Wali Songo dulu untuk menarik orang Hindu. Orang Hindu tuh suka nyanyi pakai gamelan. Gimana caranya biar orang Hindu ini mau masuk masjid? Mikirlah Wali Songo. Oh, kita buat menaranya dari candi. Dibuat menaranya, kalau pakai kubah nanti orang Hindu tuh heran. Dibuat candi Sunan Kudus. Jenenge siapa? Sunan Kudus. Dibuatnya di bawah candi itu ada lembu. Orang Hindu tuh nengok, ada candi. Di bawahnya ada lembu. Di dalamnya solawatan. Lagu ilir-ilir itu dirubah aja Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masuk orang Hindu itu ke dalam. Setelah dia masuk tertarik, sampai Arab apa? Arab sekaten. Sekaten itu apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu cara mengislamkannya dulu. Bukan senang, bukan pakai tablik akbar, pakai balaihu. Perjuangan mereka dulu luar biasa. Itu namanya islamisasi lewat budaya. Pada hari Jumat setelah selesai laki-laki sholat Jumat, saya dengan teman sholat berjamaah sesama wanita. Saya jadi imam. Makmumnya anak perempuan juga umur 10 tahun. Apakah sholat berjamaahnya sah? Sholat apa ini? Pada hari Jumat setelah selesai laki-laki sholat Jumat, saya teman sholat sesama wanita. Oh, sesama wanita. Saya pikir yang bertanya ini laki-laki. Sesama wanita, ya sholat zuhur, sholatnya sah. Boleh laki perempuan menjadi imam bagi perempuan, ya. Perempuan sholat berjamaah sesama perempuan. Yang tak boleh itu imamnya perempuan, laki-lakinya makmumnya laki-laki. Itu sedang dibuat sekarang di Amerika. Nama imamnya Aminah Wadud. Ketik di internet, Aminah Wadud, berkulit hitam. Dia jadi imam, makmumnya laki-laki. Tak boleh itu. Apa hukumnya Ustaz? Saya salaman dengan murid yang sudah balik. Saya guru perempuan, murid saya laki-laki, tak boleh. Kalau sudah akil balik, tak boleh. Jadi bagaimana cara mengajarkan dia? Saya pulang dari Maroko tahun 2008, langsung mengajar di UIN, mengajar mata kuliah bahasa Arab. Pertemuan ke-16 datanglah mahasiswi yang bening-bening itu. Ustaz, saya baru pulang, masih lajang. Ustaz, mohon maaf ya, silap salah kami. Waduh, ini
mau disalami berdosa, mau tak disalam mubazir. Mana ini? Makanya saya sebelum tangannya udah dekat saya gini kan. Begitu gini dia pun tahu kan. Dia malu. Akhirnya dia. Seandainya saya diam gini, lalu saya bilang haram, tentu dia malu. Tentu ada adabnya saya gini kan. Ya sama-sama rajin-rajin belajar ya. Jangan berhenti belajar sini aja, ya Pak. Ya, dah. Ini salamnya namanya salam namaste. Namaste. Ini dapat saya dari Mahabharata. Ya supaya jangan dipegang ujung tangan dia. Li ayyut'ina ala ra'si ahdikum, ditusukkan paku panas dari api neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada kamu sentuh tangan perempuan yang tak halal bagi. Ustaz megang tangan perempuan siapa saja? Mak saya. Siapa lagi? Istri saya. Siapa lagi? Mertua saya. Siapa lagi? Keponakan perempuan. Anak adik saya ada perempuan. Itu saja. Lain daripada itu. Adik Ustaz, adik saya laki-laki. Anak Ustaz, anak saya laki-laki. Saya termasuk keluarga yang payah perempuan. Makanya kalau saya ceramah, perempuan tidak menutup aurat. Allah Ustaz, memang tak ada perempuan. Adik tak ada perempuan, anak tak ada perempuan. Apakah termasuk berdosa jika istri membelakangi suaminya tidur, Pak Ustaz? Tengok niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Kalau memang biasa dia membelakang, tak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang dia sakit hati, mengamuk, jadi ada namanya body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu tengok. Itulah. Saya kira udah masing-masing paham. Kalau dia membuat begitu karena marah, karena mengamuk, itu harus diselesaikan. Duduk bersama, jangan sindir menyindir. Duduk bersama. Tengoklah iklan Sariwangi, buat teh, speak up, ngomong. Adinda, duduk. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan dibiarkan berlarut-larut, tak selesai. Beli bakwan agak 2 biji, ada minum selesai, insyaallah. Itulah kaji kita malam ini. Ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa liwalidaina, kedua orang tua kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, ibunda kami. Wa li azwajina, pasangan hidup kami. Wa zurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir dalam majlis ini ya Allah. Waliman ghaba anna, saudara-saudara kami yang tak datang karena uzur syar'i. Waliman sabaqana, saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufar niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong saudara kami yang menolong agamamu ini ya Allah. Waqdulil kafarata wal musyrikin, hinakan, rendahkan, matikan, binasakan orang-orang yang sedang merendahkan agamamu ya Allah. Allahumma farrij jam'ahum wa syattid syamlahum waj'alhum fi nuhurihim, pecahkan persatuan mereka, buat mereka menjadi tercerai-berai, matikan mereka. Allahumma al'anhum la'nan tawila, laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan ya Allah. Adapun saudara kami yang masih bisa disadarkan, Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada kaum kami karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, beri kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami, wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan pada kami rahmat ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah kami mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu menghadapi sakaratul
maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti semua amal dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan ajal kami berakhir dengan keluar dari mulut kami adalah kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.